Shalom Bapak Ibu, selamat pagi di hari Selasa 7 Juli 2026 ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Maleakhi 1 ayat 11. Maleakhi 1 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban kemenyan bagi namaku dan korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Aisian habisaran saharodi hasudutan, tibuldo gowarhu di tonga-tongani akabangso parbegu, jala di saluhut inganan, ikon boanon daupa di gowarhu dohot pelian si panganon napita, tibuldo gowarhu di tonga-tongani akabangso parbegu, ninna Jehovah Jibaot. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan sekitar kita, alam ciptaan Tuhan, kita akan menyaksikan dan kita akan melihat dan menyaksikan bahwa matahari tidak pernah terlambat terbit di ufuk timur dan tidak pernah selalu gagal terbenam di ufuk barat. Di sepanjang perputaran waktu tersebut, bumi sesungguhnya sedang menceritakan keagungan ciptaan Tuhan yang terus-menerus dan tanpa henti tersebut, dan tanpa kegagalan tersebut, dan tanpa waktu yang terputus-putus. Namun mengapa di dalam kitab ini, dalam Maleakhi ini, umat Tuhan justru kehilangan terhadap kekaguman apa yang dilakukan Tuhan secara terus-menerus ini? Nah, pada masa itu Bapak Ibu, jemaat Israel telah berubah menjadi, ibadah mereka telah berubah menjadi rutinitas. Mereka beribadah hanya seperti rutinitas yang berjalan tanpa rasa, hambar, dan merasa melelahkan. Ketika saatnya tiba membawa persembahan ke mezbah, mereka mulai hitung-hitungan. Mereka mulai merasa rugi terhadap persembahan mereka yang mereka berikan. Bahkan akhirnya itu yang membuat mereka membawa hewan-hewan persembahan yang cacat, yang buta, yang pincang, yang sakit untuk Tuhan. Padahal kalau kita melihat bagaimanakah Allah mengaturkan hukum persembahan bagi mereka, kalau kita melihat dalam kitab Imamat 22 ayat 20, kita akan melihat ada standarnya di sana Bapak Ibu menurut Taurat Tuhan. Dikatakan di sana bahwa janganlah kamu mempersembahkan apapun yang bercacat, karena persembahan itu tidak akan diterima bagimu. Maka melalui ini Allah sedang mendidik umatnya sebenarnya untuk mengerti bahwa Dia adalah pencipta yang agung, yang layak menerima yang terbaik, yang utuh, dan yang tanpa cacat celah. Nah, masalahnya Bapak Ibu, mengapa mereka akhirnya orang-orang Israel itu menjadi kikir, menjadi pelit, menjadi hitung-hitungan? Karena mereka salah memahami hakikat dari persembahan Bapak Ibu. Mereka berpikir bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang diambil dari mereka, dari milik mereka, dari kekuatan mereka, sehingga mereka ketika mempersembahkannya mereka merasa kehilangan. Mereka lupa bahwa setiap helai napas mereka, bahwa setiap jengkal tanah yang mereka miliki, bahwa setiap hasil panen yang mereka terima, setiap lembar uang mereka adalah anugerah Tuhan semata. Hanyalah apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, bukan hanya di kondisi jemaat Maleakhi Bapak Ibu. Ini yang sering kali juga mengancam kehidupan rohani kita. Di masa kini, di era modern kini, kita mengalami merasa diambil dari diri kita, dari kepunyaan kita untuk diberikan kepada Tuhan. Namun syukurlah, doksologi gereja kita, doa persembahan dalam gereja kita, selalu terus-menerus kita nyanyikan, selalu terus-menerus kita doakan dan kita bacakan untuk mengingatkan kita. Kita bersyukur karena gereja kita HKBP di altar kebaktian minggu tersebut diingatkan dalam doa persembahan bahwa hupasahat mai tuho sianasa nanilihon mutuhami, pilihan nami Tuho. Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini yang membuat kita Bapak Ibu menjadi pengakuan iman kita yang meneguhkan kita, meruntuhkan kesombongan dan ego kita, yang menunjukkan
bahwa bukan karena hebat kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya sesuatu, bukan untuk menyuap Tuhan, membayar Tuhan, maka kita memberikan kepada Tuhan. Agar Tuhan memberkati kita pikir kita berikan kepada Tuhan. Justru kita mempersembahkan sesuatu karena kita sadar semua yang ada pada kita adalah apa yang diberikan oleh Tuhan, dititipkan oleh Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, ini yang kita lihat juga dan kita nyanyikan sebagai sambutan terhadap tersebut. Dikatakan nasanani lehon mi tondiro di pamataku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku hupasa hati tuho naso usato kudo. Segala yang diberikan oleh Tuhan, nasanani lehonmi, jiwaku, tubuhku, nafasku, kekuatanku, sehingga seluruh hartaku juga pun aku serahkan kembali kepadamu ya Tuhan. Segala yang kau telah berikan kepadaku Tuhan, aku berikan kepadamu. Jala nasu usatok kudo, tidak akan kuambil kembali. Nggak hitung-hitungan lagi Bapak Ibu terhadap apa yang telah kita berikan. Nggak banyak protes lagi Bapak Ibu. Tetapi utuh menyerahkannya kepada Tuhan dan mendoakannya untuk dipakai kemuliaan nama Tuhan. Betapa teduhnya sebenarnya Bapak Ibu. Betapa damainya sebenarnya hati kita jika kita memulai hari Selasa ini, memulai hari ini dengan prinsip yang demikian. Namun kalau kita juga lihat lebih dalam sebenarnya di hadapan kekudusan Allah yang namanya besar, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, apakah persembahan itu hanya materi kita, napas kita, materi kita, tetapi juga adalah napas kita, tenaga kita yang sudah ditahirkan oleh Tuhan, yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kita nggak layak, yang kita berikan kadang tidak layak, bahkan karena itu berasal dari sesuatu yang tidak layak. Tapi karena kita yakin, karena kita kadang juga memiliki sesuatu yang telah dinodai oleh dosa, dinodai oleh kesombongan dan sebagainya macamnya. Lalu sebagaimana Nabi Maliaki mengingatkan Bapak Ibu, korban sajian yang tahir itu digenapi di dalam hidup kita. Inilah kabar sukacita bagi kita bahwa Allah Bapa tidak menerima korban yang cacat tersebut, tetapi karena kita hanya memiliki sesuatu yang cacat untuk dikorbankan, yang tidak sempurna tersebut, maka Dia mentahirkannya untuk menjadi sempurna. Itu makanya Dia menganugerahkan bagi kita Yesus Kristus, anugerah yang paling agung itu, penebus kita itu, yang mentahirkan kita. Yesus Kristus yang membuat kita, persembahan kita, pemberian kita menjadi tahir. Dialah tubuh yang kudus itu, dialah darah yang murni itu, dialah jiwa yang taat dengan kesempurnaan itu, yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan di kayu salib untuk menebus kita. Yesus adalah Allah yang diberikan oleh Allah itu sendiri bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi seluruh dunia, agar ucapan syukur kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita di dalam Kristus, maka seluruh hidup kita, pekerjaan kita hari ini di Jambi atau di luar kota, segala pelayanan kita hari ini, tangisan kita, tawa kita dibalut oleh ketahiran oleh Kristus Yesus. Melalui Yesus, persembahan yang kita berikan dari apa yang telah Dia berikan kepada kita naik kepada Allah, menjadi persembahan yang harum baginya. Dia uap khusus sebagai aroma keharuman yang kudus dan yang menyenangkan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah melangkah memasuki hari Selasa ini dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur. Jangan biarkan rutinitas kita hari ini berjalan dengan hambar dan tanpa rasa. Ingatlah, saat Bapak Ibu bekerja, saat kita merawat keluarga, saat kita melakukan usaha demi usaha kita hari ini, kita sedang membawa persembahan yang hidup. Katakanlah dalam hati Bapak Ibu, katakanlah dalam hati kita, Tuhan, pekerjaanku hari ini, kesehatanku hari ini adalah dari-Mu saja ya Tuhan. Dan aku kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kadang oleh keterbatasan kami merasa bahwa hidup kami, rohani kami, bahkan persembahan kami Tuhan adalah sesuatu yang formalitas,
rutinitas, tanpa rasa. Bahkan kami juga mulai hitung-hitungan Tuhan, sehingga memberikan apa yang tidak layak dari kami kepadamu sebagai persembahan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami Engkau sadarkan untuk pemeliharaanmu. Untuk apa yang kami persembahkan adalah apa yang telah kami terima terlebih dahulu mencukupkan hidup kami. Sehingga akhirnya kami penuh dengan ucapan syukur karena pemeliharaanmu yang utuh bagi kami. Maka biarlah Bapa kami mempersembahkan korban yang layak juga bagimu Tuhan. Atas syukur kami terhadap perbuatan demi perbuatan-Mu. Bukan hanya materi kami Tuhan, tapi seluruh hidup kami. Baik kepada gereja-Mu, baik pada sekitar kami, baik melalui pekerjaan kami, baik dari segala hal yang kami lakukan, katakan dan pikirkan. Sehingga semuanya menjadi korban yang kudus, yang harum bagimu. Karena Yesus Kristus yang mentahirkannya. Berkati perjalanan kami hari ini Tuhan, sebagai persembahan kami, sebagai kesaksian kami bahwa Engkau Tuhan pemelihara kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Horas.